Sekarang kalau kalian pengen tenaga gede atau mungkin ngincer akselerasi, udah nggak sesusah dulu. Kasih baterai, kasih motor listrik, dan puff, kalian punya mobil dengan tenaga 700, 800, 900, 1000, 2000 tenaga kuda. Sekarang udah nggak sesusah dulu. Tapi, kalau misalnya kalian cobain mobil yang seperti Ferrari 12 cilindri ini, kalian akan sadar bahwa ada satu hal yang lebih penting daripada sekedar tenaga dan akselerasi. Oke teman-teman semua, jadi ini dia Ferrari 12 cilindri. Pertama kali kita ketemu mobil ini di Italia, waktu itu di kampung halamannya Ferrari gitu ya. Sekarang udah sampai Indonesia. Dan gimana rasanya nyetir Berlinetta bermesin V12 terbaru dari Ferrari ini? Tentu saja yang pertama adalah gue bersyukur bahwa masih ada mesin beneran di era yang sekarang tuh dikit-dikit baterai, dikit-dikit listrik, hybrid, elektrik segala macam. Gue masih seneng kalau mobil kayak gini ternyata masih diberikan ruang untuk eksis. Itu dia. Terus soal namanya, 12 cilindri, itu bahasa Italia yang artinya 12 silinder. Itu adalah nama yang sangat harafiah. Dan gue bisa kayak menerka-nerka gimana Ferrari waktu milih nama mobil ini. Jadi kayak kita butuh nama yang Italia. Dan ini mobil 12 silinder kita. Langsung aja 12 cilindri. Dan nama itu memberi kesempatan Ferrari untuk menggunakan video klip lama dari Enzo Ferrari bilang 12 cilindri itu penting buat identitas kami. 12 cilindri ada Ferrari sejati, yaitu dia soal nama mobil ini. Tapi sekarang kita bisa nyetir mobil ini dan pertama-tama kalau misalnya kalian ngerasa mobil ini kok kelihatannya panjang dan lebar banget ya, memang ini mobil kap mesinnya tuh, ini kap mesin di DKI Jakarta, ini kabinnya di Banten ini, panjang banget emang mobilnya tuh. Dan kalau misalnya kalian mikir, wah panjang nih ya, nggak cuma panjang, mobil ini lebar. Jadi kalau misalnya kalian mungkin di jalan kayak Pantai Indah Kapuk kayak gini mungkin nggak terlalu masalah. Tapi kalau misalnya di jalanan yang sempit dan padat kayak misalnya di TBC Matupang, ya kan, TBC Matupang mana ada lancar, itu mungkin bakal jadi sebuah momok mengendarai mobil ini. Tapi untungnya selain dari dimensinya yang panjang dan lebar, semua di sini bisa dibilang cukup manusiawi gitu ya. Jadi contoh, dia punya dua settingan suspensi, standar sama bumpy. Jadi kalau switch magnetino di sini kita pencet, kita masuk ke bumpy road mode. Jadi settingan suspensi sedikit lebih empuk gitu ya buat harian. Dan bicara soal switch magnetino ini, dia ada sekitar 5 mode berkendara. Jadi yang biru ini wet, kalau misalnya lagi hujan kayak begini. Normalnya kayak yang hijau ini sport, dan sport ini standarnya yang nggak ada mode standar atau normal. Sportnya itu udah mode default, udah mode paling normal. Ada juga ini ya, race ini kalau misalnya di sirkuit kayak Mandalika atau Sentul gitu ya. Terus ada TC off atau traction control off, dan yang paling ekstrim ada electronic stability control off. Itu yang paling akhir tuh. Silahkan coba kalau misalnya kalian yakin dengan apa yang kalian lakukan dan kalian siap menerima semua risikonya. Tapi bukan pertama-tama sih, yang paling utama adalah gue seneng bahwa mesin ini masih mesin V12 segimana Ferrari seharusnya gitu loh. Karena mobil pertama mereka bermesin 1500cc V12 dan lanjut setelah sekitar 70 tahun lebih tetap mesin V12 dengan kapasitas yang lebih gede sekarang, 6500cc, dan nggak ada turbo, nggak ada hybrid. Di sini mereka cuma mikirin gimana caranya mobil ini biar bisa punya tenaga lebih tinggi dan redline yang lebih tinggi juga. Jadi Ferrari pakai beberapa cara biar mesin ini bisa menghasilkan tenaga yang lebih gede dan muternya juga bisa lebih tinggi lagi. Caranya adalah misalnya mereka pakai connecting rods itu dari bahan titanium dan lebih ringan, dan mereka juga pakai exhaust header itu jalurnya 6-1. Jadi 6 silinder masing-masing kan V12 ya, 6 kiri 6 kanan. Dari 6 pipa itu langsung nyambung ke satu pipa exhaust, jadi kanan kiri gitu ya. Dan itu equal length. Jadi kalau misalnya buat pembuangan itu lebih efisien,
Dan gak cuma itu, mobil ini punya redline di 9.500 RPM. Jadi kalau misalnya buat konteks ya, misalnya kalian bisa denger ya, kita masukin ke mode manual nih. Misalnya coba kalian tebak nih redline-nya di sekitar mana kira-kira ya. Sekarang lebih tinggi lagi? Udah dekat redline? Nggak, masih belum. Tebak aja. Belum. Itu dia redline-nya, 9.500 RPM. Dan kalian dengerin suaranya ya. Jadi Ferrari, kita masukin auto lagi. Ferrari udah ngasih beberapa cara biar suara mesin V12 ini, terutama di dalam, itu terdengar lebih merdu daripada di luarnya. Karena kalau di luar mereka harus mematuhi beberapa aturan, misal kayak Euro 6 ekuivalen gitu, Euro 6E, biar emisinya itu lebih ramah lingkungan. Tapi di sini Ferrari masih bisa ngasih sensasi. Contoh, mereka ngasih kayak intake sound atau suara resonance di sini biar kedengaran di kabin, kedengaran di telinga kita, suara V12 itu lebih merdu gitu. Dan ini juga efek dari header 61 tadi yang equal length gitu ya. Bener-bener ya, mesin V12 tuh sekarang langka banget loh mesin V12, karena tuh cuma ada di sekitar 3 atau 4 merek mobil yang pakai mesin V12, dan salah duanya itu ada dari Italia dan Ferrari ini. Mereka yang pakai V12 tanpa bantuan aneh-aneh, tanpa hybrid, tanpa turbo, cuma V12 murni yang mengubah bensin diledakin jadi suara dan tenaga. Dan nggak cuma itu, kalau dibanding sama generasi sebelumnya, dia punya wheelbase itu sedikit lebih pendek, jadi mengakibatkan mobil ini punya karakteristik yang lebih lincah, bahkan mungkin terlalu lincah. Apalagi kalau kalian nggak tahu, Ferrari itu biasanya punya setir yang sangat-sangat cekatan, cepat, dan akurat. Ini bahkan ini ya, kita kayak gini dikit, dia tuh beloknya cepat banget, beneran. Dan bicara soal handling juga, dia punya yang namanya adalah virtual short wheelbase 3.0. Ini sebenarnya dia pakai rear wheel steering atau four wheel steering gitu ya, tapi ini ada bedanya dengan sistem four wheel steering pada umumnya. Dimana kalau di mobil ini, misalnya kita belok kanan gitu ya, roda belakang yang belok itu cuma yang sebelah kiri. Demikian juga sebaliknya. Kalau misalnya kita belok kiri, roda belakang yang belok itu roda kanan. Menurut teori Ferrari, ini biar kalau misalnya kita lagi di tikungan yang konsekutif gitu ya, roda bagian dalam itu posisinya netral dan lebih siap buat ganti arah di belokan selanjutnya. Jujur gue kurang tahu apakah itu efektif buat pengendalian segala macam, tapi emang ada efeknya buat bikin mobil yang gede ini, gede panjang dan lebar, jadi kerasa lebih lincah dan lebih gesit untuk dikendalikan. Malah lagi-lagi terlalu gesit. Terus bicara soal teknologi mobil ini, tapi maksud gue bukan teknologi kayak Android Auto, Apple CarPlay, ada segala macam. Itu teknologi yang kayaknya nggak usah dibahas deh di sebuah Ferrari. Itu mah nggak usah Ferrari, mobil biasa juga punya. Tapi gue bicara soal teknologi torque shaping dari mobil ini. Jadi gini, kalau misalnya di mesin turbo bikin kurva torsi yang sesuai dengan apa yang insider mau, itu lebih gampang, paling tinggal atur boost segala macam. Tapi mesin ini dia kan nggak pakai turbo, jadi kalau misalnya pengen ngatur kurva torsinya itu sedikit lebih tricky. Makanya Ferrari punya teknologi yang udah dipatenin sama mereka, namanya torque shaping. Ini di sekitar gigi 3/4 mereka bikin kurva torsinya itu lebih linear, jadi akselerasi itu berasa lebih progresif dan lebih nyata. Nah, Ferrari cuma pakai ini di gigi 3/4 karena menurut mereka itu adalah driving gear buat si 12 cilindri ini. Gigi 1/2 tuh buat launching aja, buat 0 ke 100 gitu-gitu. Terus gigi 5, 6, 7, 8 itu buat cruising biar mesinnya lebih irit. Nggak irit juga sih, lebih nggak boros bahan bakar, jadi nggak boros-boros amat gitu ya. Ya itu sebuah teknologi yang menarik sih, karena gue akui memang susah buat ngebentuk kurva torsi di mesin non turbo kayak begini. Tapi kalau misalnya kalian nggak terlalu peduli soal gimana teknologi itu bekerja, dan kan cuma pengen pakai Ferrari ini buat jalan-jalan sekitar Jakarta atau Surabaya atau Bali atau dimanapun tempat kalian tinggal,
ini masih enak. Jadi tadi gue udah jelasin soal suspensinya dengan bumpy mode-nya, jadi biar bantingannya lebih enak. Dan kalau di mode auto kayak gini, biarpun dia gearbox kopling gak ada 8 gigi, dia halus gitu. Ini kita di kecepatan 60 km per jam dan gigi 7. Ini nggak kerasa beda sama mobil Matic pada umumnya. Ya pasti ada sedikit suara ban gitu ya, karena gimana pun juga dia pakai pelek gede, 21 inci, tapaknya lebar banget, jadi itu hal yang nggak bisa dihindari. Terus lanjut lagi, karena ini mesin natural aspirated, dia tuh respons gasnya enak banget. Jadi kalau misalnya di baru mobil turbo, dia kan kita harus nunggu dulu turbo oleng sekecil apapun tetap ada, dan baru dia ngasih tarikannya. Ini kita langsung dia cepet banget sih respons gasnya. Terus ada lagi teknologi canggih di mobil ini yang bikin driving experience-nya tuh lebih ngena gitu. Jadi dia punya teknologi namanya adalah brake by wire. Jadi kalau di sistem rem konvensional itu kan ada rem, piston, minyak rem segala macam, tekanan hidrolis. Ini mostly dia sistemnya dibantu oleh kabel. Makanya ini travel pedalnya tuh travel pedal remnya itu kerasa lebih pendek dan feelingnya lebih konsisten di semua kondisi seperti itu. Dan kalau misalkan pengen denger musik gitu ya, musik favorit kalian, di sini dia pakai audio Burmester. Tapi saran gue sih mending jangan daripada kena copyright ya. Apalagi kalau misalnya di mobil kayak gini, ngapain denger musik kalau kita bisa denger suara mesin V12. Kita dengerin sekali lagi. Bener ya, bahkan di kecepatan gak berani ngomong, dia tuh masih bener-bener stabil gara-gara bannya yang lebar tadi itu. Dan gak cuma soal ban lebar. Mobil ini, baik lagi ke mode automatic, mobil ini pakai beberapa trik aerodinamika supaya dia tetap bisa stabil dalam kondisi apapun. Yang paling gampang kelihatan adalah ada dua spoiler di belakang yang bisa naik turun tergantung kecepatan. Jadi dia ada mode low downforce sama high downforce. Jadi pas dia naik, dia menciptakan downforce atau gaya tekan ke bawah sekitar 50 kg di atas kecepatan 250 km per jam. Buat bayangin, kira-kira ya taruhlah satu orang perempuan gitu ditaruh di bagian bagasinya, seberat itulah downforce atau gaya tekan ke bawah mobil ini di saat kecepatan 250 km per jam. Tapi tetap ya, pengalaman atau aura yang paling mendominasi driving experience-nya adalah ketika kita mendengar raungan suara mesin 6500 cc V12-nya ini. Dan buat yang pengen tahu aja, kodenya F140HD, kode mesin V12 Ferrari ini. Dan seperti Ferrari ya, kalau misalnya kita pengen iseng dikit-dikit, kita bisa tarik dua pedal shift-nya seperti ini. Dia masuk netral dan kita bisa lakukan seperti itu. Kalian bisa, dan misal udah selesai di netral dan langsung pengen jalan, tinggal tarik pedal shift yang sebelah kanan, langsung dia masuk ke gigi yang optimal buat kecepatan dimana kita rolling tadi. Ini mobil saya emang gila sih. Dan balik lagi, dengan mobil ini eksis aja, dengan mobil ini ada aja, gue udah seneng. Karena baik lagi, gak harus semuanya tentang listrik, tentang hybrid segala macam. Ya Ferrari juga punya, tapi inilah dia muka Ferrari. Ferrari mesin V12 pertama adalah Ferrari yang dicap atau direstui oleh Enzo Ferrari, yang keluar dari pabrik Ferrari. Dan biarpun kalian mikir mungkin Ferrari ya yang mid-engine V8 gitu, 488, F8 segala macam, tapi Ferrari intisarinya ya ini sebuah GT bermesin V12 yang bisa dipakai dengan nyaman, mungkin touring antar pulau, jarak jauh, antar kota. Tapi biarpun gue bilang touring dengan nyaman, ini mobil sih jatuhnya lebih sports car daripada tourer gitu ya. Karena karakter sportinya, performanya, respons gasnya, betapa cekatan setirnya, semuanya benar-benar mendukung apa yang diyakini oleh sang Cavallino Rampante alias kuda jingkrak Italia ini selama 70 tahun lebih. Gak ada yang namanya Ferrari itu, ayo kita harus bikin mobil yang kayak yang lain. Ferrari nggak pernah niru. Mereka tuh selalu kalau bisa jadi pionir atau mungkin pendobrak dogma, mereka bakal jadi. Contoh Purosangue, gue nggak nyangka Ferrari bersikuku buat pakai mesin V12 di Purosangue, dan gue nggak nyangka Ferrari tetap bertahan dengan mesin V12 murni di mobil ini. Emang gila sih. Sekarang kita coba denger lagi ya. Oh.
Dan pastinya perpindahan giginya tuh cepet banget. Bahkan di sampel suara yang dikasih sama Ferrari, begitu mobil ini di launching, waktu perpindahan gigi, dia ada suara kayak jedak gitu, kayak suara, mungkin suara kokangan pistol kali ya. Waktu itu gue denger pertama kali dan akhirnya gue bisa ngalamin langsung sekarang. Baik lagi kita bisa masukin ke mode otomatis kayak sekarang, tapi ngapain ada pedal shift sebagus ini kok pakai mode otomatiknya? Sayang dong, pakailah. Ini enak banget sih aja. Terus mungkin kurangnya mobil ini apa ya? Ya tadi ukuran terlalu gede, terlalu panjang, terlalu lebar. Terus tadi noise, suara ban gitu dari kolong kedengeran. Sama gue nggak suka touch panel di setirnya, ini masih kurang suka. Dan masa nyalain mesin pakai touch panel gitu ya, kan lebih enak tombol biasa. Tapi semua kekurangan itu apalah kalau misalnya dibanding kita bisa dengerin suara kayak gini ya. Kalau udah denger semua suara itu langsung lupa sama semua kekurangannya. Kita langsung lupa dia pakai ban gede jadi suara berisik, kita langsung lupa dia stereo touch panel. Karena gimana pun juga kalau udah masuk Ferrari, terutama yang kayak begini ya, kita lupa sama semua yang terjadi di dunia di luar sana. Dan rasanya tuh pengen langsung masuk mode manual. 6, 5, 4, 3. Ini dia Ferrari. Ya, jadi ini dia Ferrari 12 cilindri. Tadi di awal kan gue bilang kalau misalnya ada yang jauh lebih penting daripada sekedar tenaga atau akselerasi. Dan itu adalah karakter. Jujur sama gue, ngaku deh, kalian yang udah cobain 3, 4, 5, 6 mobil listrik dengan tenaga 700 horsepower, 800, mungkin 500, 600, 700 segala macam. Jujur sama gue, rasanya sama aja nggak antara satu sama yang lain? Ya, gue udah tahu jawabannya. Nah, di sini mungkin tenaga 800 horsepower mungkin daripada mobil-mobil yang kalian lihat headline-nya belum lama ini, mungkin 800 horsepower ya gede, tapi mungkin nggak segede mobil yang kalian baca beritanya. Tapi kalau kalian ini, kalian rasain suaranya, stabilnya, gesitnya, dramanya dari mobil Italia ini, kan bakal ngeh kalau mobil itu bisa dibikin beda-beda satu sama lain, terutama dengan mesin yang sangat khas seperti ini. Mau mesin V8 Jerman, V10 Jepang, bahkan V12 Italia, masing-masing punya karakter sendiri. Dan itu yang sekarang kita incar atau kita rindukan di mobil-mobil baru. Karena semakin kesini, semua mobil makin kerasa sama satu sama lain. Sangat menyenangkan ketika ada mobil yang berani tampil beda dan berani mempertahankan prinsipnya seperti orang yang keras kepala tentang apa yang mereka yakini. Singkatnya, kalau kalian cukup rezeki buat beli mobil ini, beli. Tapi kalau kalian belum cukup rezeki buat beli mobil ini, kerja terus, cari usaha, cari pemasukan, cari penghasilan, beli mobil ini juga. Oke, itu jadi kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe.